Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasul akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah haji wada yang diikuti oleh sekitar 100.000 bahkan lebih dari orang-orang Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 10 Hijriah itu menyampaikan khutbah demi khutbahnya. Dan suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Kalau kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, maka apa jawaban kalian?" Sahabat Nabi menjawab, "Wahai Rasul, Engkau adalah orang yang telah memberikan risalah, amanah dan senantiasa menasihati kami." Maka Rasul katakan, "Wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah, saksikan wahai Allah." Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun terus berganti. Di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit panas. Sakit akibat diracuni oleh orang Yahudi, seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan oleh Rasulullah. Dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang berada di Baqi. Rasul katakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasul dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan seluruh sahabat-sahabatnya. Rasul katakan, "Tidak ada yang aku khawatirkan dengan kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian," kata Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi, seorang hamba Allah diberi pilihan oleh Allah untuk berada terus di muka bumi ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Dan hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar yang mendengar hal tersebut kemudian terseduh-seduh dan menangis, bersimbah air mata, dan ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah." Rasul berusaha menenangkan Abu Bakar dan Rasul katakan, "Tenang Abu Bakar, dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar." Seluruh sahabat merasa heran dengan kata-kata dari Abu Bakar dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar. Mereka kemudian paham bahwa ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lebih memilih Allah, Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibanding dengan terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat pun menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah, kemudian dipapah kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasulullah berada di pangkuan di dadanya Aisyah, dan di subuh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan tak seperti biasanya karena sebenarnya Rasul sudah semakin melemah. Namun pada hari itu Rasul membuka tirai di depan pintu rumah Aisyah yang langsung berhadapan dengan para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan sholat tersebut karena menurut mereka, lihat Rasul sudah sembuh, Rasul sudah segar, Rasul bisa kembali menjadi imam sholat kita, menjadi pemimpin kita. Hampir saja mereka membatalkan sholat tersebut, namun Rasul kembali memberi isyarat untuk tetap melanjutkan sholat itu. Dan mereka mengira senyuman yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tanda bahwa Rasul akan kembali kepada mereka. Namun tidak, kenyataannya
Rasul kembali ke dada, ke pelukan dari Aisyah, istri yang dicintainya. Dan pada saat itu Fatimah datang ke rumah Aisyah. Dan Fatimah biasanya disambut oleh Rasul. Rasul berdiri biasanya. Rasul mencium Aisyah, Fatimah biasanya. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah SAW dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah. Maka Fatimah pun memandang ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu wahai ayah. Betapa luar biasanya kesakitanmu wahai ayah. Apa kata Rasulullah? Inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan wahai Fatimah. Setelah hari ini aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu di telinganya Fatimah. Dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian Rasul mengatakan kembali Fatimah. Rasul kembali membisikkan kalimat-kalimat kepada Fatimah. Dan Fatimah pun kembali tertawa. Dan ternyata di kemudian hari orang-orang dan Aisyah bertanya pada Fatimah tentang bisikan Rasul. Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasul katakan bahwa Rasul akan pergi meninggalkan kita semua. Itu yang membuat aku menangis. Dan di bisikan kedua Rasul mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling pertama untuk menyusul ayahku Rasulullah. Dan itulah yang membuatku tertawa. Matahari semakin meninggi dan Rasulullah SAW semakin melemah. Pada suatu ketika ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Dan Fatimah membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan, untuk apa engkau datang kemari? Ayahku sedang sakit. Orang tersebut mengatakan, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu. Untuk apa? Ayahku sedang sakit. Fatimah menutup pintu rumah itu dan Rasulullah memanggil Fatimah dengan mengatakan, Fatimah, dialah malaikat maut Fatimah. Dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara wahai Fatimah. Dia yang akan bertemu denganku wahai Fatimah. Inilah hari terakhirku wahai Fatimah. Dan Fatimah tidak lagi mampu membendung air matanya. Ia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah SAW. Rasul bertanya di mana malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah. Rasul bertanya, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menantimu di surga. Bahwa seluruh malaikat-malaikat telah menantimu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatangan ruhmu wahai kekasih Allah. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul tidak tersenyum. Malaikat Jibril berkata, kenapa kau tidak tersenyum? Aku memikirkan umatku wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku sepeninggalanku? Malaikat Jibril mengatakan, aku pernah mendengarkan Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang masuk surga terlebih dahulu. Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah SAW dan Rasul mengatakan, betapa dahsyat rasa sakit ini wahai malaikat. Betapa dahsyat rasa sakaratul maut ini. Kalau engkau mau wahai Allah, timpakan rasa sakit seluruh umatku terhadapku wahai Allah. Rasulullah SAW memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatnya. Dan kemudian Rasulullah SAW pun semakin menderita sakit yang sangat parah, seperti dicacah oleh pedang rasa sakratul maut tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah SAW. Aisyah bingung. Aisyah merasa bersedih. Kemudian ia berlari di depan pintu rumahnya dan mengatakan, Rasulullah telah wafat. Rasulullah hari ini telah meninggalkan kita semua. Seluruh penduduk Madinah kemudian merasakan Madinah seolah-olah gelap. Dan mereka kemudian di antara mereka ada yang pingsan, di antara mereka ada yang bersimbah air mata. Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tidak, Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam yang datang kepada Allah dan kemudian kembali terhadap kita. Rasul tidak meninggalkan kita, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan kemudian mengatakan, siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, maka akan aku penggal kepalanya. Begitu kata Umar. Abu Bakar menenangkan Umar dan mengatakan, Umar duduklah.
tenanglah Umar, tenanglah Umar. Namun Umar tidak mau mendengarkan kalimat dari Abu Bakar. Siapapun yang mengatakan Rasul wafat, aku penggal kepalanya, kata Umar. Umar tidak mampu menahan rasa kesedihan yang luar biasa. Umar, orang yang tegas ini, tidak mampu menahan air matanya. Kemudian Abu Bakar datang ke mimbar dan mengatakan, wahai manusia, ketika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah Rasulullah hanya manusia biasa yang mati. Tapi ketika kalian menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah mati. Maka tertunduklah Umar, kemudian tersungkurlah Umar. Dengan bersimbah air mata ia mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Umar baru paham bahwa itulah matinya Rasulullah SAW. Seluruh orang yang ada di Madinah merasakan kedahsyatan, rasa sedih yang luar biasa. Dan ketika Rasulullah SAW dikuburkan, Fatimah mengatakan kepada Anas bin Malik, tega engkau wahai Anas bin Malik, engkau menguburkan Rasulullah, engkau menaburkan debu dan tanah di wajah suci Rasulullah, tega engkau berlaku seperti itu wahai Anas, kata Fatimah. Apa kata Anas? Kami terpaksa melakukannya wahai Fatimah. Hari itu menjadi hari kesedihan yang luar biasa bagi seluruh penduduk Madinah. Hari itu menjadi hari yang luar biasa, kesedihan yang tak tiada terbendung. Semua orang menangis pun Bilal bin Rabah yang tidak mampu untuk membendung air matanya ketika mengumandangkan azan. Wafatnya Rasulullah SAW meninggalkan kepedihan yang luar biasa di hati seluruh umat muslim, di hati seluruh orang-orang yang mencintainya. Bagaimanakah dengan kita? Rasul pernah berujar kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Siapa saudaramu Rasul? Kami ini saudaramu Rasul. Tidak, saudara-saudaraku bukan kalian-kalian sahabatku. Saudaraku adalah yang tetap beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Aku merindukan perjumpaan dengan mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika Rasulullah SAW sangat mencintai dan merindukanmu, bagaimana dengan lisanmu? Apakah senantiasa bersalawat kepada Rasul? Bagaimana dengan perbuatanmu? Apakah senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah? Bagi kita yang mengaku cinta terhadap Rasulullah, tenang, kita akan kembali bertemu dengan Rasulullah, karena Rasul senantiasa menunggu kita di telaganya Allah, di syurganya Allah. Rasul merindukan kita, mencintai kita, dan Rasul berharap kita mengikuti semua sunnah-sunnahnya agar kita bisa kembali kepada orang yang paling kita cintai. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini membuat kita mencintai dan lebih merindui Rasulullah. Dan ingat, setiap perpisahan di muka bumi ini akan ada pertemuan yang abadi kelak. Di mana? Di syurganya Allah. Jangan ada air mata. Kita kembali bersama Rasulullah, bertemu dengannya di syurganya. Insya Allah, wahai pecinta Rasulullah. Mudah-mudahan menjadikan hikmah. Insya Allah.